apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi Yang saya mempertanyakan sesali diri itu. sendiri. Iya, Masya Allah. baru seumur ini. Alhamdulillah ya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi sebuah video. Sebenarnya banyak video ya tentang mualaf satu ini, karena ini mualaf yang lagi viral, yaitu Dokter Gigi Carissa Grani. Jadi beliau ini adalah mantan aktivis. Saya memang melihat di beberapa videonya beliau aktivis gereja juga gitu ya. Tapi pada akhirnya beliau mualaf, dan alasannya sungguh sangat menarik untuk saya bahas, sebab masih berkaitan dengan iman Kristen. Jadi kalau ada yang menyangkut-nyangkut iman Kristen itu harus diluruskan supaya tidak terjadi salah paham. Nah, sebelumnya mari kita melihat video dari Dokter Gigi ini. Ya, dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah, di situ justru makin saya baca itu masuk ke juz 27, saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa, itu yang paling menarik perhatian saya, karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya, kira-kira lah ya, itu apa namanya, maha suci engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi mempertanyakan diri itu. sendiri. Iya, Masya Allah. baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa. Setelah saya nonton videonya, yang saya pahami dari kesaksian Dokter Gigi ini tadi, Carissa Grani, bahwa beliau ini kok nggak dari kemarin saya kemana aja gitu, kok baru nemu ayat tentang Isa Al-Masih dalam Quran, dan dia menyesal karena menemunya itu baru sekarang, dimana itu menurut dia sungguh sangat terlambat. Nah, saya mau menyampaikan bahwa Anda terburu-buru ngomong seperti itu. Anda akan lebih menyesal lagi jikalau Anda melihat fakta yang sebenarnya, bahwa Isa Al-Masih di dalam Quran, di dalam Islam itu berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Kristen. Loh, masa iya? Iya, karena memang seperti itu. Jadi Yesus memang punya beberapa nama. Dalam bahasa Ibraninya adalah Yehoshua Hamashiach. Kemudian dalam bahasa Arameknya adalah Yeshua Hamashiach, atau juga biasa dipanggil dengan Isa Masiha. Kemudian dalam bahasa Yunaninya adalah Yesu. Kemudian dalam bahasa Arab adalah Isa Al-Masih, dalam bahasa Inggris Jesus Christ, dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Tapi semuanya ini adalah nama Yesus Kristus jika kita berbicara tentang Yesus Kristus yang di dalam Alkitab, yaitu dia yang berasal dari Nazaret. Tapi Isa Al-Masih yang juga nama Arabnya Yesus Kristus tadi itu, orang Arab tidak memanggil Yesus dengan sebutan Isa Al-Masih, tapi Yashua atau Yashu. Nah, bagaimana dengan Isa Al-Masih di dalam Quran atau di dalam Islam? Jelas sungguh sangat berbeda. Apa perbedaannya? Nah, yang pertama, Maria, ibu Yesus, itu kalau di dalam Islam dia menikah dengan Yusuf dengan cara diundi pakai anak panah. Tapi kalau di dalam Alkitab kita tidak akan menemukan cerita itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil palsu ini, The Apocryphal New Testament, buku ini
Kalau Dokter Gigi Karissa nonton video ini, sekarang bukan zaman jahiliyah ya, tapi sudah zaman yang sangat terbuka, di internet semua ada, Anda bisa mencari buku-buku ini gitu ya, untuk sebagai referensi, sehingga Anda tidak akan menyesal lagi kemudian hari gitu ya. Nah, cerita itu, Yusuf yang diundi dengan anak panah itu, ternyata ada di dalam Proto Evangelium Yakobi yang ditulis pada abad kedua. Jadi dalam Proto Evangelium Yakobi yang ada di dalam buku ini diceritakan bahwa Maria ketika masih kecil itu diserahkan kepada pamannya, yaitu Zakaria, dan dipelihara di dalam Baitul Maqdis atau bait suci, dan di sana Maria sering mendapatkan makanan dari langit atau dari surga. Dan ketika umur 12 tahun Maria dinikahkan dengan Yusuf An-Najjar dengan cara diundi pakai anak panah. Dan Yusuf An-Najjar ini sudah tua dan sudah punya anak, dan dia adalah duda. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman sempat mendengar video dari beberapa mualaf yang menuduh Maria menikah dengan Yusuf pada usia belia 12 tahun dan Yusuf sudah tua, itu sumbernya adalah dari kitab apokrif Proto Evangelium Yakobi atau Injil Yakobus yang ditulis pada abad kedua, dan ini dinyatakan palsu oleh bapak-bapak gereja karena tulisan-tulisannya tidak sama dengan keempat Injil. Dan menurut sejarah gereja, Yakobus memang tidak pernah menulis Injil. Yang kedua, perbedaannya adalah di Islam percaya bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma, gitu ya. Tapi di Kristen tidak, Yesus lahir di kandang. Ini sungguh dua hal cerita yang sangat berbeda. Nah, Isa lahir di bawah pohon kurma itu juga ada di dalam buku ini gitu ya. Tepatnya ada di dalam The Pseudo Gospel of Matthew atau Injil palsu Matius yang ditulis pada abad ke-6. Di sana diceritakan bahwa Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Bahkan Isa yang masih bayi itu bisa berbicara kepada pohon kurma itu supaya pohon kurma itu menundukkan pohonnya, dan Maria ibunya bisa ambil buah dan memakannya, serta memerintahkan pohon kurma ini untuk mengeluarkan air dari akarnya supaya ibunya bisa minum. Jadi itu adalah cerita rakyat di dalam Injil palsu Matius. Yang ketiga, Isa bisa berbicara waktu bayi di buayan ibunya. Jadi ini cerita ini ada di dalam Islam gitu ya. Tapi cerita ini Anda tidak akan pernah mendapatkannya di dalam Alkitab karena memang tidak pernah ada. Bahkan para rasul pun tidak pernah menulis sejarah ini, cerita ini gitu ya. Jadi cerita ini ada di mana? Yesus bisa berbicara atau Isa bisa berbicara di buayan ibunya ketika dia masih bayi. Nah, ini juga ada di dalam buku ini. Sekali lagi ada di dalam buku ini gitu ya. Tepatnya ada di dalam The Arabic Gospel of Infancy atau di dalam Injil Al-Tufuliyah yang juga ditulis abad ke-6. Jadi ceritanya di dalam Injil Al-Tufuliyah itu, di buku ini, waktu itu Maryam dituduh oleh orang-orang Israel telah berbuat zina dan menghasilkan anak haram, yaitu Isa Al-Masih ini. Tapi Isa Al-Masih membelanya. Nah, disinilah cerita itu berawal. Dan kemudian yang keempat, ada cerita bahwa di Islam itu ada Isa bisa membuat mujizat tanah menjadi burung gitu. Tapi juga Anda tidak akan pernah mendapatkan cerita ini di dalam Alkitab karena memang tidak ada kalaupun Anda mencari-carinya. Nah, cerita tentang Isa yang masih umur 5 tahun, dia bermain dengan teman-temannya dan kemudian dia membentuk 12 ekor burung dari tanah liat, itu ada di dalam Injil Thomas. Jadi Injil Thomas ini ada dua ya, ada Injil Thomas manuskrip A dan
Injil Thomas, manuskrip B. Yang pertama itu ditulis sekitar abad yang kedua atau tahun 200 Masehi. Yang kedua itu ditulis pada abad keempat. Jadi itu ya cerita tentang Isa membuat dari tanah liat menjadi 12 ekor burung gereja. Dan yang terakhir, di dalam Islam Isa tidak pernah disalibkan, tapi diserupakan oleh muridnya. Kalau sekali lagi kalau Dr. Karissa Ghani menonton ini gitu ya, silahkan Anda membaca tafsir Quran yang mana saja silahkan Anda baca. Maka ketika Anda membaca tafsir tentang siapa yang diserupakan dengan Isa Al-Masih, maka setiap tafsir akan berbicara berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, ada yang mengatakan Simon dari Kirene, ada yang mengatakan salah satu dari 12 murid, kemudian ada yang mengatakan murid yang lain. Tidak jelas siapa yang disalibkan. Tapi cerita di dalam Kristen, di dalam Injil itu sangat jelas. Yesus Kristus disalibkan, mati, dibangkitkan, dan naik ke surga. Disaksikan oleh banyak orang. Jadi semoga ini menjadi bahan pertimbangan supaya Anda tidak menyesal kedua kalinya. Jadi semoga ini juga memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.